HP kamera terbaik yang mumpuni untuk fotografi menjadi idaman banyak orang. Pasalnya, di tahun 2022 hingga awal 2023 ini, banyak HP Android murah yang dirilis dengan banderol harga 1 hingga 2 jutaan saja. Ngomongin soal HP kamera terbaik dengan harga murah, ada banyak sekali deretan HP di rentang harga ini yang rilis di pasar Indonesia. Nah, buat kamu yang tertarik membeli HP kamera terbaik murah harga 1 hingga 2 jutaan, berikut Gadget MD punya beberapa rekomendasinya untuk Anda. Realme C33 menjadi HP seri Realme C kesekian yang mempunyai desain menarik. Bentuk frame yang datar serta corak di penutup belakang membuat penampilannya sedap dipandang. Apalagi yang varian warna sandi gold seperti pada gambar di samping. Selain penampilan, Realme C33 mengedepankan performa harian yang mumpuni. Ia dibekali SoC Unisoc Tiger T612, RAM LPDDR4X, dan penyimpanan berbasis UFS 2.1. Performanya kian lancar karena beban kerja SoC cukup ringan. Pada Maret 2022, Realme Narzo 50A Prime resmi rilis di Indonesia. Ponsel ini menjadi salah satu ponsel dengan target pasar untuk pengguna yang gemar bermain game. Untuk mendukung hal tersebut, Realme Narzo 50A Prime ditenagai oleh chip Unisoc T612 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB atau 128GB yang masih bisa diperluas menggunakan microSD hingga 1TB. Kapasitas baterai yang dimiliki ponsel ini juga besar mencapai 5000 mAh dengan dukungan fitur flash charging 18 Watt. Sementara itu, bodi dari Realme Narzo 50A Prime sangat tipis dengan ketebalan 8,1 mm. Layar yang digunakan berjenis IPS LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD, dan memiliki refresh rate mencapai 120 Hz. Redmi 10 2022 diluncurkan secara diam-diam oleh Xiaomi pada kuartal pertama 2022. Secara spesifikasi, HP ini tak memiliki perbedaan berarti dibanding Redmi 10 biasa yang dirilis pada 2021. Namun, ada dua hal yang membuat Redmi 10 2022 berbeda ketimbang kakaknya itu. Pertama, HP ini punya slot dual SIM hybrid, bukan lagi triple slot seperti Redmi 10. Pengguna pun mesti memilih untuk memasang dua kartu SIM atau satu kartu SIM plus satu kartu microSD. Kedua, Redmi 10 2022 dijual dengan harga Rp100.000 lebih mahal ketimbang Redmi 10. Tecno Pova 4 Pro ini membawa spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni dalam hal performa, sehingga akan cocok untuk digunakan bermain game, bahkan game berat sekalipun. Mulai dari chipsetnya yang telah menggunakan chipset MediaTek Helio G99 yang memiliki performa tangguh dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset ini menjadi lebih cepat karena dibangun oleh 8 inti CPU menggunakan teknologi Hyper Engine 2.0 dan didukung oleh pengolah grafis GPU Mali G57. Tecno Pova 4 ini memiliki performa dalam bermain game yang tidak kalah tinggi dengan versi Pro-nya. Untuk menghasilkan performa terbaiknya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultra Gaming yang juga dipadukan dengan penyimpanan RAM 8GB dengan extended 5GB dan penyimpanan internal 128GB. Selain itu, Tecno Pova 4 juga memiliki kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh dengan fitur Supercharge 18 Watt. Fitur tambahan lainnya yang juga tersemat pada HP ini adalah sensor hard gyroscope dan Z-axis motors. Tidak hanya unggul dalam performanya bermain game, HP ini juga menawarkan tampilan layar yang cukup memukau sehingga lebih nyaman ketika menggunakannya.
Kalau membutuhkan HP dengan NFC di harga terjangkau, salah satu pilihan terbaiknya jatuh pada Infinix Note 2023. Tampaknya kali ini Infinix ingin curi start duluan dengan merilis varian 2023 di tahun 2022. Dan menurut kami, keputusan ini termasuk langkah yang tepat. Pasalnya, ponsel yang dirilis pada akhir tahun 2022 tersebut memiliki spesifikasi yang begitu menggiurkan, terutama untuk pengguna yang hobi berat main game. Dengan menggunakan chipset Helio G99 sebagai sumber kekuatannya, Infinix Note 12 2023 dijamin jadi salah satu kandidat terbaik untuk dipilih sebelum memasuki tahun baru. Jika membutuhkan HP berjaringan 4G di rentang harga 2 jutaan yang performanya dahsyat, Infinix Hot 20S akan menjadi opsi daily driver yang layak dipertimbangkan. Berbeda dengan Infinix Hot 20 reguler, varian S ini hadir dengan chipset Helio G96 yang jauh lebih bertenaga. Sebagai perbandingan, Helio G85 meraih skor AnTuTu V9 sebesar 237 ribuan, sedangkan Helio G99 meraih 323 ribuan, dilansir dari Nano Review. Kalau butuh HP gaming dengan harga terjangkau dan sudah memiliki NFC, Infinix Hot 12 Pro sudah pasti jadi pilihan yang tepat. Dengan harga 2 jutaan saja, Anda bisa leluasa gunakan NFC untuk mengecek saldo e-money kapanpun Anda mau. Tidak lagi gunakan chipset MediaTek, Hot 12 Pro kini diotaki dengan Unisoc Tiger T616. Tidak perlu diragukan kinerjanya, Unisoc T616 dibekali dengan mikroarsitektur Cortex A7X untuk hasilkan frame rate yang playable saat bermain game berat. Performa HP juga didukung oleh RAM berkapasitas 8GB yang terbilang sangat tinggi untuk sekelas HP 2 jutaan. Samsung Galaxy A13 merupakan ponsel kelas menengah yang baru dirilis sebagai penerus dari Galaxy A12 yang dirilis pada 2021. Galaxy A13 ini hadir dengan layar yang sedikit lebih luas dari pendahulunya yaitu 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Ponsel ini juga dilindungi langsung oleh Corning Gorilla Glass 5 sehingga menjadi lebih kokoh dan aman. Keunggulan lain yang dimiliki oleh ponsel ini terletak pada kameranya. Kamera utama dari Galaxy A13 memiliki resolusi 50 megapiksel, sensor sudut ultra sebesar 5 megapiksel, sensor makro dan sensor kedalaman yang masing-masing memiliki resolusi 2 megapiksel. Kemudian di bagian depannya terdapat kamera 8 megapiksel. MediaTek Helio G80 sebetulnya merupakan SoC yang cukup oke buat Galaxy M32 dan A32. Namun, karena resolusi layar yang dipasang buat kedua HP mencapai Full HD, kelancaran performa sepanjang waktu tak bisa terjadi. Samsung sepertinya belajar dari fenomena tersebut untuk kemudian memasang layar dengan resolusi HD saja pada Galaxy M22. Secara teori, resolusi yang lebih rendah bikin beban kerja SoC jadi lebih ringan. Imbasnya, tidak hanya pemakaian harian yang nek, tapi juga aktivitas lainnya seperti bermain game. Galaxy M22 juga tidak kalah bagus dari M32 karena beberapa teknologi yang dimilikinya sama. Hal itu seperti refresh rate 90 Hz dan teknologi pengisian cepat 25 Watt. Samsung Galaxy A22 LTE memang belum mendukung konektivitas 5G sebagaimana saudara kandungnya, Galaxy A22 5G. Namun, itu tidak masalah mengingat pengembangan 5G di Indonesia masih butuh waktu panjang. Malahan, karena tidak punya kemampuan tersambung ke jaringan 5G, HP ini jadi punya fitur yang berguna buat fotografi.
Fitur itu adalah OIS yang membantu kemampuan kamera dalam kondisi low light. OIS tergolong fitur mahal karena umumnya hanya dimiliki HP flagship dan HP menengah atas. Hingga Galaxy A22 LTE beredar, tak ada HP lain di bawah 3 juta dengan fitur OIS. Diperkenalkan pada Agustus 2022, Redmi 10 5G langsung menyita banyak perhatian pengguna tanah air. Pasalnya, ponsel ini hadir sebagai ponsel Android harga terjangkau dengan chipset MediaTek Dimensity 700 dan fitur jaringan 5G. Hadirnya chipset ini diharapkan membuat performa ini lebih kencang dan stabil koneksi 5G-nya. Performa HP ini kian mantap karena Redmi menghadirkan RAM 4 dan 6 GB. Tentu ketika digunakan bermain game dengan grafis tinggi, HP tidak mengalami lag. Semua game dapat berjalan lancar dengan suhu mesin yang tidak terlalu panas. Butuh HP 2 jutaan yang baterainya awet, memori besar, dan sudah memiliki NFC. Pilihannya bisa Anda jatuhkan pada Samsung Galaxy A14 versi 4G. HP yang dirilis secara resmi di Indonesia pada Maret 2023 ini memang membawa sederet fitur yang fungsional. Bahkan, HP ini juga punya kamera ultrawide untuk keperluan foto dengan sudut lebar. Yang menariknya, meski Galaxy A14 adalah HP murah, Samsung menjamin pembaruan softwarenya. Peningkatan versi Android sebanyak 2 kali dan pembaruan sistem keamanan selama 4 tahun bakal diberikan. Jaminan software sepanjang ini belum ada tandingannya di kelas entry.